Aku menyamar jadi karyawan baru di kantor suamiku demi menjebak sekretarisnya yang penggoda. Kupermalukan ia hingga menyesal. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang monoton di atas atap rumah kami. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur sambil menatap layar ponsel suamiku yang tiba-tiba menyala. Biasanya, aku tak pernah mengganggu urusan pekerjaan Mas Fandi, tapi sesuatu tentang getarannya yang berulang kali mengusik ketenangan malam ini membuat jemariku bergerak tanpa kusadari. Pak, besok kita lunch berdua lagi, ya? Aku kangen. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Nama kontaknya jelas tertulis, Amel Sekretaris, tapi nada pesannya jauh dari profesional. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya salah paham. Mungkin ini hanya gaya bicaranya yang terlalu akrab. Tapi kenapa harus kangen? Aku menggeser layar ke atas, dan semakin banyak pesan-pesan sebelumnya muncul. Tidak semuanya mesra, tapi ada beberapa yang membuat alisku meruncing. Meeting tadi Bapak kelihatan lelah. Aku bisa pijatkan. Jangan lupa, janji kita coffee break berdua besok. Aku tunggu. Aku menatap Fandi yang sedang tertidur pulas di sebelahku. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun tanda-tanda bersalah. Selama ini, dia selalu bilang Amel hanyalah sekretaris yang efisien. Tak pernah ada cerita tentang lunch berdua atau pijat-memijat. Apakah aku terlalu paranoid? Tapi ingatanku melayang pada beberapa bulan terakhir, saat Fandi mulai sering pulang larut dengan alasan lembur. Ada kalanya aku mencium aroma parfum yang berbeda di bajunya. Bukan milikku, tapi sesuatu yang lebih manis, lebih menggoda. Saat kutanyakan, dia hanya berkata itu pasti dari ruang meeting atau mungkin teman kerjanya. Aku menutup ponselnya perlahan, meletakkannya kembali di meja samping tempat tidur. Tapi rasa penasaranku tak bisa dibungkam. Siapa sebenarnya Amel ini? Esok paginya, saat Fandi sudah berangkat ke kantor, aku membuka laptop dan mencari informasi tentang perusahaan suamiku. Aku menemukan foto-foto acara kantor, dan di salah satu gambar, ada seorang wanita cantik dengan senyum mencolok berdiri terlalu dekat dengan Fandi. Tangannya bahkan dengan lancar menyentuh lengan suamiku. Itu pasti Amel. Aku menghela napas panjang. Aku tak ingin langsung menuduh Fandi berselingkuh, tapi aku juga tak bisa tinggal diam. Aku harus tahu kebenarannya. Maka, dengan tekad bulat, aku memutuskan, besok, aku akan menyamar sebagai karyawan baru di kantor suamiku. Aku akan melihat dengan mataku sendiri, mendengar dengan telingaku sendiri, siapakah Amel sebenarnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kantor suamiku. Pagi itu, aku berdiri lama di depan cermin kamarku, menatap sosok yang tak biasa kulihat. Rambut panjangku yang biasanya tergerai bebas sekarang dikuncir rapi ke belakang, membuat garis wajahku terlihat lebih tirus. Kacamata besar dengan lensa bening menutupi sebagian besar wajahku, sementara riasan wajah yang sengaja kubuat polos membuatku terlihat seperti karyawan biasa yang tak menarik perhatian. Aku mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam selutut, pakaian yang sengaja kupilih agar terlihat seperti staf administrasi biasa. Apakah ini akan berhasil? Bisikku dalam hati sambil menghela napas. Aku mengambil tas kantor sederhana yang kubeli khusus untuk penyamaran ini dan berjalan menuju mobil. Jantungku berdegup kencang saat memutar setir. Ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang begitu ekstrim dalam hubungan pernikahanku. Selama ini, aku selalu percaya pada Fandi. Tapi pesan-pesan di ponselnya dan foto-foto itu membuat keyakinanku goyah. Lokasi kantor suamiku tidak asing bagiku, meski aku jarang mengunjunginya. Gedung megah berlantai 20 itu berdiri gagah di pusat bisnis kota. Saat mobilku meluncur mendekati area parkir karyawan, tanganku gemetar memegang setir. Apa yang kulakukan ini gila, jika Fandi mengetahuinya. Tapi tekadku sudah bulat. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mematikan mesin mobil. Aku memilih masuk melalui pintu belakang,
berharap tidak bertemu dengan staf-staf yang mungkin mengenaliku. Ruang HRD terletak di lantai dasar, dan dengan langkah pasti, aku menuju ke sana. "Selamat pagi, saya ingin mendaftar sebagai staf administrasi," ujarku pada resepsionis dengan suara yang sengaja kubuat datar. Wanita di depanku mengangkat alis. "Ada janji sebelumnya?" "Tidak. Saya melihat lowongan di website perusahaan." Ia mengangguk dan memberiku formulir. Tanganku hampir gemetar saat mengisi data diri. Nama, Dinda Rahma, nama asliku, karena khawatir akan lupa jika memakai nama samaran. Pendidikan, sarjana manajemen, juga benar, meski kusamarkan nama kampus. Pengalaman kerja, asisten administrasi di perusahaan kecil, kebohongan pertama. Setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang wanita berkacamata dengan rambut pendek memanggil namaku. "Silakan masuk, Ibu Dinda." Ruangan itu sederhana tapi rapi. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Ibu Rina dari HRD, mulai mengajukan pertanyaan standar. "Mengapa ingin bekerja di sini?" "Perusahaan ini memiliki reputasi baik di industri," jawabku halus. "Saya ingin berkembang di lingkungan profesional." Ia mengangguk, mencatat sesuatu di dokumennya. "Kami mencari staf untuk divisi administrasi yang akan bekerja dekat dengan tim direksi. Itu berarti Anda harus siap dengan tekanan kerja yang tinggi." Aku tersenyum kecil. Justru itu yang kuinginkan. Saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. Setelah wawancara, aku diberi tes mengetik dan pengolahan data sederhana. Tentu saja, aku menyelesaikannya dengan cepat. Pengalamanku membantu Fandi mengurus dokumen bisnisnya selama ini membantuku. Ibu Rina terkesan. "Anda cukup cepat. Biasanya pelamar butuh waktu lebih lama." Aku hanya tersenyum. Saat itulah, tanpa kuduga, pintu ruangan terbuka dan seorang wanita cantik dengan blazer merah masuk. "Laporan rekrutmen untuk posisi staf baru sudah siap, Bu." Suaranya tajam dan penuh wibawa. Aku membeku. "Itu pasti Amel." Ibu Rina segera menjawab, "Sedang dalam proses, Mbak Amel. Ini calon terakhir hari ini." Amel memandangku sekilas, matanya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti sinyal peringatan bahwa wanita ini bukan sekadar sekretaris biasa. "Pastikan yang diterima benar-benar kompeten," ujarnya sebelum pergi. Ibu Rina menghela napas setelah Amel keluar. "Itu sekretaris direktur, Mbak Amel. Anda akan sering berinteraksi dengannya jika diterima." Aku mengangguk, tapi dalam hati, sebuah tekad baru muncul. "Aku akan melihat wajah aslimu, Amel. Dan jika kau memang mengancam pernikahanku." Tak sampai 1 jam kemudian, Ibu Rina memberitahuku bahwa aku diterima. "Anda bisa mulai besok. Jam 8 pagi, langsung laporkan diri ke bagian administrasi di lantai 15. Aku mengucapkan terima kasih, tapi pikiranku sudah melayang ke pertemuan pertamaku dengan Amel tadi. Ada sesuatu tentang wanita itu, aura dominannya, cara dia memandangku seperti aku sudah menjadi ancaman sejak detik pertama. Saat berjalan keluar dari gedung, tangan menelepon suamiku tanpa kusadari. "Halo, sayang?" Suara Fandi di seberang sana. "Mas, aku hanya ingin mendengar suaramu," bisikku, tiba-tiba merasa bersalah atas penyamaranku ini. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya penuh perhatian. Aku menatap gedung kantornya yang megah. "Aku baik-baik saja. Nanti malam kita bicara, ya." Aku mematikan telepon dengan perasaan campur aduk. Besok, penyamaran ini akan dimulai. Dan aku akan mencari tahu, apakah kecurigaanku selama ini benar, atau apakah aku hanya istri yang terlalu paranoid. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan gedung kantor Fandi, menatap jam tanganku yang menunjukkan pukul 7.45 pagi. 15 menit lagi sebelum aku secara resmi menjadi karyawan baru di perusahaan suamiku sendiri. Telapak tanganku berkeringat dingin, dan aku harus beberapa kali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Ini demi pernikahan kita," bisikku pada diri sendiri sambil menyesuaikan kacamata yang mulai mengganggu penglihatanku. Lobi gedung sudah ramai dengan karyawan yang berdatangan. Aku berusaha berjalan dengan wajar, mengikuti arus menuju lift.
Beberapa orang melirikku sekilas. Wajah baru selalu menarik perhatian. Lantai 15? Tanya seorang wanita ramah di sebelahku saat lift berhenti. Aku mengangguk. Iya, hari pertama saya. Oh, selamat datang. Saya Maya dari divisi pemasaran, ujarnya sambil tersenyum. Kamu akan bekerja di bagian mana? Administrasi, jawabku singkat, berusaha tidak terlalu banyak bicara. Lift berhenti di lantai 15, dan jantungku berdegup kencang saat pintu terbuka. Koridor yang luas dengan lantai mengilap terbentang di depanku. Suara mesin fotokopi, dering telepon, dan obrolan karyawan memenuhi udara. Seorang pria berkacamata, yang kemudian ku ketahui bernama Pak Anton, menyambutku di meja resepsionis kecil. Kamu pasti Dinda, karyawan yang baru, katanya dengan ramah. Aku akan memperkenalkanmu ke tim dulu. Dia mengantarku ke ruang kerja terbuka di mana sekitar 10 orang sedang sibuk dengan komputer mereka. Semuanya, ini Dinda, staf administrasi baru kita. Beberapa orang melambai, ada yang tersenyum, tapi kebanyakan hanya mengangguk sambil tetap fokus pada pekerjaan. Aku mengamati sekeliling dengan cermat, mencari tanda-tanda keberadaan Amel. Tak sampai 5 menit kemudian, kehadirannya terasa sebelum kulihat wujudnya. Suara heels sepatu yang berderak tegas di lantai marmer, diikuti aroma parfum yang terlalu menyengat, persis seperti yang pernah kucium di baju Fandi. Aku membeku saat wanita itu muncul. Amel. Dia lebih cantik secara langsung dibanding dalam foto-foto yang kulihat. Rambut hitam lurus sampai bahu, tubuh ramping dengan balutan blazer merah yang ketat, dan mata tajam yang seolah bisa menembus siapapun. Karyawan baru? Suaranya dingin saat mendekat. Pak Anton segera menjawab, iya, Mbak Amel. Ini Dinda. Aku tidak butuh nama, potong Amel dengan kasar. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Yang aku butuhkan adalah karyawan yang bisa bekerja cepat dan tidak membuat kesalahan. Dia melemparkan setumpuk dokumen ke mejaku. File ini harus diinput semua datanya hari ini. Kalau tidak selesai, lebih baik kamu pulang dan tidak usah kembali besok. Beberapa rekan sekantor melirik dengan pandangan iba. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak masalah, Bu Amel. Akan saya selesaikan, jawabku dengan suara paling stabil yang bisa kukeluarkan. Amel mengerling, lalu tanpa sepatah kata pun, berbalik dan berjalan pergi dengan langkah percaya diri. Aroma parfumnya masih menggantung di udara, meninggalkan rasa tidak nyaman di tenggorokanku. Begitu Amel menghilang di balik pintu ruang direksi, ruangan yang kutahu adalah kantor Fandi, seluruh ruangan seperti melepaskan napas yang ditahan. Maya, teman yang kukenal di lift tadi, mendekatiku dengan suara berbisik. Jangan terlalu dipikirkan. Amel selalu seperti itu pada pendatang baru. Kenapa? Tanyaku penasaran. Maya melihat sekeliling sebelum menjawab. Dia tidak suka ada wanita baru di sekitar Pak Fandi. Sudah 3 orang resign karena diperlakukan seperti budak olehnya. Perutku mual mendengarnya. Dan Pak Fandi tidak melakukan apa-apa. Dia bilang itu urusan HRD, jawab Maya sambil mengangkat bahu. Lagi pula, Amel sangat efisien dalam pekerjaannya. Selama target perusahaan tercapai. Kalimatnya terhenti, tapi pesannya jelas. Selama Amel berguna bagi perusahaan, perilakunya akan ditoleransi. Sepanjang hari, aku fokus menyelesaikan dokumen yang diberikan Amel. Tugasnya sebenarnya tidak sulit, hanya memakan waktu. Aku sengaja bekerja dengan lambat agar punya alasan untuk tetap berada di kantor lebih lama. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, sebagian besar karyawan sudah pulang. Aku berpura-pura masih sibuk ketika melihat Amel berjalan ke pantry kecil. Aku mengambil kesempatan ini. Dengan membawa cangkir kosong, aku mengikutinya. Pantry itu kecil, dan Amel terkejut saat menoleh dan melihatku berdiri di pintu. Kamu masih di sini? Hardiknya. Akan segera selesai, Bu, jawabku sambil mengisi cangkir dengan air. Matanya menyipit. Jangan harap dengan kerja secepat itu kamu akan bertahan lama di sini. Aku mengangguk, tapi perhatianku tertuju pada ponsel di tangannya yang tiba-tiba menyala. Dari jarak dekat, aku bisa melihat nama, Pak Fandi, muncul di layar dengan pesan. Nanti malam jam 8 di tempat biasa.
Amel cepat-cepat mematikan layarnya. Tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat. Ada perlu apa lagi? Suaranya lebih tajam sekarang. Tidak, Bu. Selamat malam, ucapku sebelum cepat-cepat pergi. Jantungku berdebar kencang saat berjalan menuju lift. Tempat biasa? Jam 8 malam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara suamiku dan sekretarisnya ini. Jam dinding di ruang administrasi menunjukkan pukul 8.17 pagi ketika Amel kembali muncul di depanku. Kali ini dengan setumpuk dokumen tebal di tangannya. Aroma parfumnya yang menyengat sudah kukenali sekarang. Sesuatu yang manis dan memabukkan, seperti bunga yang hampir busuk. Ini laporan keuangan triwulan, ujarnya sambil meletakkan tumpukan kertas setebal buku telepon di mejaku dengan suara plok yang keras. Beberapa kepala karyawan lain menoleh. Data dari halaman 45 sampai 210 harus diinput ke sistem sebelum jam 4 sore. Aku membuka dokumen itu dengan hati-hati. Setiap halaman dipenuhi kolom angka dan tabel yang rumit. Bahkan untuk seseorang yang terbiasa dengan dokumen keuangan seperti aku, ini pekerjaan setidaknya 2 hari penuh. Bu Amel, apakah mungkin deadline-nya bisa? Tidak ada negosiasi. Potongnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang di ruangan mendengar. Matanya yang berpupuk tebal menyipit. Kalau tidak sanggup, lebih baik mengundurkan diri sekarang. Perusahaan ini tidak butuh karyawan lemah. Ada senyum tipis di bibirnya yang merah menyala, seolah dia menikmati ketidaknyakuannya. Dari sudut mataku, kulihat beberapa rekan sekantor saling pandang dengan ekspresi tidak nyaman. Seorang wanita parubaya di seberangku, yang ku ketahui bernama Ibu Tari, menggeleng hampir tidak kelihatan, matanya penuh peringatan. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, Bu Amel, akan saya selesaikan. Wajah Amel sedikit kecewa, mungkin karena aku tidak langsung menyerah. Dia membalikkan badan, rambut lurusnya berkibar, dan berjalan meninggalkanku dengan langkah sepatu hak tingginya yang berderak di lantai marmer. Begitu Amel menghilang di balik pintu lift, seluruh ruangan seperti hidup kembali. Dinda, kamu tidak harus menyelesaikan itu semua sendirian, bisik Ibu Tari mendekat. Itu jelas tidak mungkin. Aku mengamati dokumen di hadapanku. Dia sering melakukan ini. Pada setiap karyawan baru perempuan, jawab Maya yang duduk di sebelahku. Bulan lalu, seorang staf resign setelah diminta mengetik ulang 300 halaman dokumen dalam 1 hari. Ibu Tari menambahkan dengan suara rendah, dia tidak seperti ini pada karyawan pria. Hanya yang perempuan, terutama yang... Matanya mengamati wajahku sejenak. Yang cantik. Perutku mual. Jadi inilah yang terjadi di perusahaan suamiku. Dan Fandi membiarkan ini terjadi? Kalian semua membiarkannya? Tanyaku, tidak bisa menahan diri. Maya menghela napas. Kami mencoba melapor ke HRD. Tapi siapa yang akan percaya? Amel adalah tangan kanan Pak Fandi. Setiap keluhan tentang dia selalu berakhir dengan pihak yang melapor justru dipecat. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Sepanjang pagi, aku bekerja keras menyelesaikan dokumen itu. Tapi pukul 12.30, baru sekitar 20 halaman yang berhasil ku selesaikan. Perutku keroncongan. Tapi aku enggan pergi makan siang. Setiap menit sangat berharga. Kamu harus makan, ujar Maya menarik kursunya mendekat. Aku bisa membantumu sedikit setelah makan siang. Aku hampir menolak, tapi kemudian melihat kesempatan. Kalau begitu, bisakah kamu membawakanku sesuatu? Aku ingin terus bekerja. Saat Maya pergi, aku mengambil kesempatan untuk mengamati lingkungan kantor lebih dekat. Dari mejaku, aku bisa melihat pintu kantor Fandi di ujung koridor. Selama beberapa jam ini, sudah 3 kali kulihat Amel masuk dan keluar dari sana, setiap kali dengan ekspresi berbeda. Pertama, wajah tegang membawa dokumen. Kedua, tersenyum puas dengan catatan di tangan. Ketiga, cemberut setelah menerima telepon. Aku penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? Pukul 2 siang, telepon di mejaku berdering. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Admin, ini Dinda, jawabku profesional. Dinda. Suara di seberang sana membuat jantungku berhenti sejenak.
Itu suami sendiri. Bisa tolong antar dokumen ini ke ruang rapat lantai 18. Dia tidak mengenali suaraku. Aku harus menggigit bibir untuk menahan reaksi. Siap, Pak. Dokumen apa yang harus saya bawa? Ambil dari Amel. Dia tahu. Telepon diputuskan sebelum aku sempat berkata lagi. Tanganku berkeringat saat meletakkan gagang telepon. Ini pertama kalinya Fandi berbicara denganku sebagai karyawannya. Rasanya aneh. Aku berjalan pelan ke ruang Amel, mengetuk pintunya yang terbuka sebagian. Masuk. Amel sedang sibuk dengan komputernya ketika aku masuk. Tanpa menoleh, dia menyodorkan sebuah map coklat. Ini untuk Pak Fandi di ruang rapat 18. Langsung bawa, jangan sampai terlambat. Aku mengambil map itu, tapi saat berbalik, mataku menangkap sesuatu di layar komputernya. Sebuah jendela chat terbuka dengan nama kontak, Sayang F. Pesan terakhir yang terlihat. Malam ini jam 8 jangan lupa. Aku sudah booking suite biasa. Darahku mendidih. Dengan langkah cepat, aku menuju lift sambil memeluk map itu erat-erat. Pikiranku kacau. Suite biasa? Jadi mereka memang sering bertemu di luar kantor. Di lantai 18, aku menemukan ruang rapat besar di mana Fandi sedang berbicara dengan beberapa orang asing, mungkin klien penting. Aku menyerahkan map pada asisten yang berjaga di depan. Permisi, dari Bu Amel untuk Pak Fandi, bisikku. Tapi saat aku berbalik, Fandi tiba-tiba melihat ke arahku. Matanya menyipit sejenak. Apakah dia merasa familiar? Sebelum kembali fokus pada presentasinya. Aku cepat-cepat keluar. Jantung berdebar kencang. Kembali di mejaku, aku memandangi dokumen keuangan yang belum selesai. Tapi pikiranku sudah jauh dari sana. Malam ini jam 8. Suite biasa. Aku harus tahu kebenarannya. Apakah suamiku benar-benar berselingkuh dengan sekretarisnya? Apakah semua kecurigaanku selama ini benar? Tapi pertama, aku harus menyelesaikan tugas mustahil ini. Untuk membuktikan pada Amel bahwa aku tidak semudah itu menyerah. Dengan tekad baru, jemariku menari di atas keyboard, memasukkan data dengan kecepatan yang membuat rekan di sebelahku terkesima. Aku mungkin memainkan peran sebagai karyawan biasa, tapi jangan lupa, aku Dinda, istri pemilik perusahaan ini. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rumah tanggaku. Pukul 3.57 sore. Keringat dingin mengalir di pelipisku saat jemariku menari terakhir kali di atas keyboard, memasukkan data final ke dalam sistem. Dengan satu klik terakhir, seluruh dokumen keuangan 165 halaman akhirnya terselesaikan, tepat 3 menit sebelum deadline yang ditentukan Amel. Kamu benar-benar menyelesaikannya. Maya di sebelahku berbisik takjub, matanya bulat melihat layar komputerku. Aku mengusap leher yang pegal, tersenyum tipis. Ternyata tidak mustahil. Tapi kemenangan kecil ini terasa hambar dibanding kegelisahan yang menggerogoti pikiranku sejak melihat pesan di komputer Amel. Suite biasa. Jam 8 malam, kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang terus menancap. Seolah dipanggil oleh pikiranku, pintu lift terbuka dan Amel muncul dengan langkah percaya diri. Matanya langsung mencariku, jelas berharap menemukanku dalam keadaan panik atau bahkan menangis. Ketika melihatku masih duduk di meja dengan postur tegap, alisnya naik sedikit. Sudah selesai? Tanyanya sinis, berjalan mendekat dengan sepatu hak tingginya yang berderak seperti detak jantungku. Aku mengangguk, memutar layar komputerku ke arahnya. Semua data sudah terinput dan saya sudah cross-check 2 kali. Tidak ada error. Amel membeku. Matanya memindai layar dengan cepat. Jari-jarinya yang bercat kuku merah menyala menekan tombol scroll mouse dengan kasar. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Ternyata saya tidak se-ekstrim yang Bu Amel kira. Ujarku dengan nada paling polos yang bisa kukeluarkan. Wajahnya berkerut seperti menghirup lemon. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Dia berbalik dengan gerakan dramatis. Tapi sebelum sempat pergi, pintu lift terbuka lagi dan Fandi. Suamiku sendiri berdiri di sana, mengenakan setelan abu-abu yang selalu kupuji membuatnya tampak seperti bintang film. Dadaku sesak melihatnya di lingkungan kantor seperti ini, begitu berwibawa, begitu asing.
Ekspresi Amel berubah seketika. Senyum manis merekah di bibirnya, bahunya yang tegak tadi tiba-tiba melunak, dan suaranya berubah menjadi nada melengking yang membuatku merinding. Pak Fandi, saya baru saja mencari Bapak. Dia bergegas mendekat, tangannya dengan lancar menyentuh lengan Fandi, gestur yang terlalu akrab untuk sekadar hubungan bos dan sekretaris. Yang lebih membuatku mual adalah Fandi tidak menolak sentuhan itu. Apa ada masalah? Tanya Fandi dengan suara datar yang biasa kudengar saat dia membicarakan pekerjaan. Oh, tidak sama sekali. Amel terkikik, melirikku dengan pandangan penuh kemenangan. Saya hanya ingin memastikan menu makan malam nanti sesuai dengan selera Bapak. Makan malam, dua kata itu seperti pukulan di ulu hatiku. Fandi mengangguk absen. Kamu yang atur saja. Kemudian, matanya beralih ke arahku. Ada sesuatu dalam pandangannya, sekilas keanehan, seperti deja vu. Aku menahan napas, takut dia akan mengenaliku di balik kacamata dan rambut yang sengaja kubuat berantakan ini. Karyawan baru? Tanyanya pada Amel. Amel segera menjawab dengan nada merendahkan. Hanya staf admin biasa, Pak. Tidak perlu Bapak kenal. Fandi mengangguk lagi, lalu berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Tapi sesaat sebelum masuk ke ruang kerjanya, dia menoleh sekali lagi, matanya masih penuh pertanyaan. Begitu mereka menghilang di balik pintu, seluruh ruangan admin seperti melepaskan napas yang ditahan. Maya menarik kursinya mendekatiku, wajahnya pucat. Dinda, kamu baik-baik saja? Aku menyadari tanganku gemetar di atas keyboard. Kenapa? Dia. Amel. Maya ragu-ragu, lalu menurunkan suaranya sampai hampir tidak terdengar. Seluruh kantor tahu dia punya niat pada Pak Fandi, tapi melihatnya langsung. Apakah mereka sering makan malam berdua? Tanyaku tiba-tiba, tidak bisa menahan diri. Maya menggeleng. Tidak di kantor. Tapi Amel sering pulang terlambat, dan kadang dia ragu lagi. Kadang ada yang melihat mereka bersama di restoran Town Square. Setiap kata seperti pisau yang memutar luka di dadaku. Aku menatap komputer buta, gambaran Fandi dan Amel berduaan di restoran mewah muncul tanpa diundang. Kamu kenapa tertarik pada mereka? Tanya Maya curiga. Aku menghela napas, lalu memutuskan untuk mengambil risiko kecil. Aku punya teman yang mengenal istri Pak Fandi. Dia khawatir. Mata Maya membesar. Oh Tuhan. Jadi itu sebabnya Amel membencimu sejak awal. Wajahmu. Dia memandangku lebih cermat. Kamu agak mirip dengan foto istri Pak Fandi yang pernah muncul di majalah bisnis itu. Aku berdeham, mengubah topik. Apa Amel selalu seperti tadi? Menyentuh dan begitu akrab. Maya mengangguk pelan. Dan semakin menjadi akhir-akhir ini. Beberapa minggu terakhir, dia seperti lebih percaya diri. Seolah dia berbisik lebih pelan, seolah dia yakin suatu saat akan menjadi nyonya di sini. Pukul 5.30, saat kebanyakan karyawan mulai pulang, aku berpura-pura masih bekerja. Dari mejaku, aku bisa melihat lampu di ruang Fandi masih menyala. Amel juga belum pergi. Aku bisa melihat bayangannya bergerak-gerak di balik kaca kantornya. Pukul 6.15, Fandi akhirnya keluar. Aku menunduk, menyembunyikan wajah di balik monitor saat dia melewati ruang admin. Masih di sini? Tiba-tiba suaranya menggema di dekatku, membuat jantungku nyaris berhenti. Aku mengangkat kepala perlahan. Saya menyelesaikan beberapa laporan lagi, Pak. Dia mengangguk, tapi matanya masih menatapku dengan ekspresi aneh. Kamu? Pak Fandi. Saya sudah siapkan dokumen untuk besok. Amel tiba-tiba muncul, menyelipkan tangannya di lengan Fandi lagi. Saya antar Bapak ke lift. Fandi seperti terbangun dari trance, mengalihkan perhatiannya padanya. Aku melihat bagaimana Amel dengan sengaja menghalangi pandangannya terhadapku. Saat mereka berjalan ke lift, aku mendengar Amel berbisik, "Jangan buang waktu pada staf rendahan, Pak. Kita kan punya janji penting malam ini." Lift menutup, meninggalkan aku sendiri dengan pikiran yang berputar kencang. Janji penting. Suite biasa. Jam 8 malam. Aku melihat jam. Pukul 6.45.
Aku punya waktu sedikit lebih dari 1 jam untuk sampai ke Town Square dan menemukan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Dengan tangan gemetar, aku mengumpulkan barang-barangku. Apapun yang akan terjadi malam ini, aku harus tahu kebenarannya. Aku adalah Dinda Rahma, istri Fandi Andriawan. Dan tidak ada yang akan merusak pernikahanku, apalagi seorang sekretaris yang terlalu percaya diri. Malam itu, langit Jakarta dihiasi gemerlap lampu kota yang berkedip-kedip seperti bintang buatan. Aku berdiri di depan hotel mewah di kawasan Sudirman, tangan gemetar memegang tas kecil berisi perlengkapan sederhana, ponsel, uang tunai, dan kunci mobil. Tubuhku terasa ringkih di bawah jaket kulit tipis yang kukenakan, seakan-akan setiap hembusan angin malam bisa menerbangkanku. Hotel The Lavender, tempat yang tidak asing bagiku. Fandi dan aku beberapa kali menghadiri acara bisnis di sini. Ironisnya, kini aku menyusup ke dalamnya seperti mata-mata, menyelidiki suamiku sendiri. Suite biasa. Kata-kata Amel itu masih membakar pikiranku. Lobi hotel mewah itu dipenuhi tamu-tamu bergamis mewah dan setelan bisnis. Aku berjalan dengan langkah pasti, mencoba meniru sikap para tamu hotel yang percaya diri. Saat melewati resepsionis, jantungku berdegup kencang, tapi petugas hanya tersenyum formal tanpa menahan langkahku. Mereka pasti mengira aku tamu yang sah, pikirku sambil menuju lift. Di dalam lift yang sepi, jemariku menekan tombol lantai 12, lantai suite eksekutif. Aku mengingat-ingat percakapan Maya tentang Amel yang sering terlihat di Town Square. The Lavender memang memiliki restoran terkenal di lantai dasar, tapi suite-nya jauh lebih privat. Pintu lift terbuka dengan bunyi halus. Koridor panjang dengan karpet merah tua terbentang di depanku, diterangi lampu temaram yang membuat bayanganku memanjang seperti hantu. Suite biasa, aku berjalan pelan, mencoba mengingat nomor suite yang biasa dipakai Fandi untuk pertemuan bisnis. Tiba-tiba, suara tawa familiar membuatku membeku. Suara Amel, tertawa terlalu riang untuk sekadar pertemuan bisnis. Aku mengintip dari balik sudut koridor. Di ujung sana, di depan pintu suite 1208, Amel berdiri dengan gaun hitam ketat yang jauh lebih seksi dari pakaian kantornya. Dan di sebelahnya, Fandi. Suamiku mengenakan kemeja biru langit yang kubelikan bulan lalu, tangan kanannya memegang kartu kamar. Tidak, tidak, tidak. Aku menempelkan diri ke dinding, berusaha menenangkan napas yang tiba-tiba menjadi tersengal-sengal. Pikiranku berputar kencang, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini benar-benar rapat bisnis? Mungkin ada klien di dalam? Tapi kemudian, sebelum memasuki kamar, Amel tiba-tiba meraih kerah kemeja Fandi dan menariknya untuk menciumnya. Dan Fandi menoleh. Dia menghindari ciuman itu. "Jangan di sini," katanya dengan suara rendah tapi tegas yang masih bisa kudengar. Amel cemberut. "Kenapa selalu begitu? Kita sudah masuk dulu," potong Fandi, membuka pintu kamar. Mereka menghilang di balik pintu suite, meninggalkan aku berdiri kaku di koridor, lutut terasa lemas. Aku merosot ke lantai, punggung menempel dingin ke dinding. Air mata panas mengalir di pipiku tapi aku dengan cepat menghapusnya. Apakah aku baru saja melihat suamiku akan berduaan dengan sekretarisnya di suite hotel? Tapi reaksi Fandi. Dia menghindari ciuman itu. Kata-katanya terdengar tidak nyaman. Tidak seperti pria yang berselingkuh dengan sukarela. Aku menguatkan diri, berdiri lagi. Aku harus tahu kebenarannya. Perlahan, aku mendekati pintu suite 1208, menempelkan telinga di pintu kayu yang tebal. Suara-suara samar terdengar dari dalam. "Sudah kubilang jangan di tempat umum," suara Fandi, jelas kesal. "Tapi kita sudah melakukan ini berulang kali," protes Amel. "Kapan kamu akan berhenti berpura-pura? Ini bukan. Sudah seminggu ini kamu menghindariku setelah jam kerja," sela Amel, suaranya semakin tinggi. "Aku tidak mau hanya jadi sekretarismu selamanya." Ada hening sejenak. Lalu Fandi berbicara dengan suara yang sangat berbeda, dingin dan berwibawa, nada yang biasa dia pakai saat menghadapi negosiasi bisnis sulit. "Kamu tidak pernah akan menjadi lebih dari sekretaris saya, Amel. Sudah saya jelaskan sejak awal." Aku menahan napas. "Tapi..." "Tidak ada tapi."
Hubungan kita murni profesional. Titik. Kalau begitu kenapa kamu selalu? Karena saya mencoba menghindari skandal. Fandi memotong. Suaranya sekarang keras dan jelas. Kamu tahu persis bagaimana kamu memanipulasi situasi itu. Minuman yang kamu campur. Aku menutup mulut dengan tangan. Oh Tuhan. Amel tertawa. Suara yang dingin dan tidak alami. Kamu pikir istrimu akan percaya itu? Seorang sekretaris cantik dan bos tampan. Semua orang akan berpikir hal yang sama. Kamu. Dan aku punya bukti foto kita di kamar hotel yang sama. Ancam Amel. Coba tebak bagaimana reaksi istrimu nanti. Dadaku sesak mendengar namaku disebut. Fandi menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Amel? Posisi yang lebih tinggi. Gaji lebih besar. Dan suaranya menurun, menjadi menggoda. Kesempatan lebih sering berduaan denganmu. Aku tidak bisa lagi mendengarkan ini. Tanpa berpikir panjang, aku mengepalkan tangan dan mengetuk pintu suite itu. Keras. Suara dari dalam tiba-tiba terhenti. Siapa? Tanya Fandi waspada. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara paling tegas yang bisa kukeluarkan. Room service. Ada desisan berbisik dari dalam, lalu langkah kaki mendekat. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana berdiri Fandi, matanya membelalak saat melihatku. Dinda. Amel, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba pucat pasi. Aku menatap suamiku, lalu sekretarisnya, lalu kembali ke Fandi. Kita perlu bicara, ujarku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kukira mungkin. Bertiga. Ruangan suite hotel yang mewah itu tiba-tiba terasa sempit, diisi oleh ketegangan yang begitu padat hingga hampir bisa dihirup. Aku berdiri di ambang pintu, menatap wajah Fandi yang bercampur antara kelegaan dan kepanikan, sementara di belakangnya, Amel terlihat seperti tikus yang terjebak, matanya melotot dan bibirnya gemetar. Masuk, ucap Fandi dengan suara serak, menarik lenganku dengan lembut ke dalam ruangan sebelum menutup pintu dengan keras. Aroma parfum Amel yang menyengat bercampur dengan bau kopi dari meja sudut, menciptakan atmosfer yang membuat kepalaku pusing. Mataku menangkap setumpuk dokumen di atas tempat tidur king size, bersama laptop Fandi yang masih terbuka. Ini bukan adegan perselingkuhan, pikirku, tapi hati kecilku masih belum bisa sepenuhnya tenang. Amel adalah yang pertama memecah kesunyian. Dinda, ini bukan seperti yang Anda pikir. Jangan, potongku tajam, menunjuk ke arahnya dengan jari yang gemetar. Kamu sudah cukup banyak berbohong. Fandi melangkah di antara kami, wajahnya penuh penyesalan. Dinda, aku bisa jelaskan. Aku sudah mendengar semuanya, ujarku, menatapnya langsung. Dari koridor. Tentang bagaimana dia memanipulasi situasi. Tentang foto. Tentang pemerasannya. Wajah Fandi berubah pucat. Kamu, sudah berapa lama di luar? Cukup lama. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Cukup untuk mengerti bahwa kamu bukan berselingkuh, tapi sedang dijerat. Fandi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia. Pak Fandi. Amel mencoba menyela, tapi kali ini suaminya yang membungkamnya. Diam. Raung Fandi dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya, penuh amarah dan kekecewaan. Sudah cukup. Kamu pikir kamu bisa terus mengancamku? Dengan foto-foto yang jelas-jelas hasil rekayasa? Amel mundur selangkah, tapi kemudian ekspresinya berubah. Senyum licik muncul di bibirnya yang merah. Foto-foto itu asli, Pak Fandi. Dan siapa yang akan percaya pada bos yang memaksa sekretarisnya? Aku melihat Fandi mengepalkan tangan, dan untuk sesaat aku khawatir dia akan kehilangan kendali. Aku melangkah maju, menyentuh lengan suamiku. Tunggu. Kemudian aku menoleh ke Amel, memandangnya dari ujung kepala hingga kaki dengan dingin. Jadi begini strategimu? Menjerat bos kaya dengan foto palsu lalu memerasnya untuk uang dan jabatan. Amel menyilangkan tangan di depan dada. Tidak ada yang bisa membuktikan itu palsu. Dan di mata hukum. Di mata hukum,
Pemerasan adalah kejahatan, ujarku dengan tenang yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Tapi kamu benar tentang satu hal, foto-foto itu akan menjadi skandal besar jika bocor. Fandi memandangku bingung. Dinda. Aku menyentuh tangannya, memintanya diam. Kemudian aku mengeluarkan ponsel dari saku jaket dan menekan beberapa tombol. Tapi bagaimana jika, lanjutku sambil memutar ponselku ke arah Amel, kita memiliki rekaman pengakuanmu sendiri yang mengatakan semua itu rekayasa? Wajah Amel berubah pucat pasi saat melihat layar ponselku. Rekaman video dari seluruh percakapan mereka yang baru saja terjadi, termasuk pengakuannya tentang memanipulasi situasi. Kamu merekam. Amel terisak. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi panik dalam sekejap. Aku mengangguk perlahan. Sejak aku masuk. Dan ini akan menjadi bukti yang sangat berguna untuk polisi dan pengacara kami. Fandi memandangku dengan mata berbinar-binar, campuran antara kagum dan lega. Dinda. Tapi fokusku masih pada Amel yang sekarang gemetar seperti daun di angin. Kamu punya dua pilihan, ujarku dengan suara tegas. Pertama, kamu mengundurkan diri besok, menyerahkan semua salinan foto dan file yang kamu miliki, dan meninggalkan kota ini untuk selamanya. Atau pilihan kedua, kamu bisa bertahan, dan kami akan menyerahkan rekaman ini ke polisi beserta semua bukti penggelapan dana perusahaan yang sudah kami kumpulkan. Amel terkesiap. Penggelapan? Aku tidak. Laporan keuangan triwulan terakhir, sergah Fandi, sekarang sudah mengikuti alurku. Kamu pikir kami tidak menyadari ada dana yang hilang? Aku menambahkan, dan tentu saja, ada saksi-saksi dari kantor tentang bagaimana kamu menindas karyawan lain. Maya, Ibu Tari, Pak Anton, mereka semua akan bersedia bersaksi. Amel terhuyung mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Kalian berdua menjebakku. Kamu yang menjebak dirimu sendiri, balasku. Dari awal, kamu hanya memandang Fandi sebagai target. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa selama seminggu terakhir, karyawan baru yang kamu tindas adalah istrinya. Wajah Amel berubah dari pucat menjadi merah padam. Kamu itu Dinda, istri Pak Fandi. Aku melepas kacamataku dan menguraikan rambutku yang selama ini selalu dikuncir rapi. Surprise. Fandi memandangku dengan sulit diartikan, lalu kembali ke Amel. Besok pagi, aku ingin surat pengunduran dirimu di meja aku. Dan sebelum jam 12 siang, semua bukti foto harus sudah terhapus. Aku akan memeriksanya sendiri. Dan jika aku tidak melakukannya, tantang Amel, tapi suaranya sudah tidak lagi mengandung keyakinan. Aku mengangkat ponselku. Maka rekaman ini akan menjadi konsumsi publik. Dan percayalah, di dunia digital seperti sekarang, karirmu akan hancur lebih cepat dari yang bisa kamu bayangkan. 1 jam kemudian, aku duduk di passenger seat mobil Fandi, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan melalui jendela. Suamiku mengemudi dalam diam, sesekali melirikku dengan ekspresi bersalah. Aku harus minta maaf. Akhirnya dia memecah kesunyian. Aku menoleh padanya. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk membiarkan Amel bertindak seperti itu di kantor. Untuk tidak memberitahumu tentang pemerasannya. Untuk kamu korban di sini, Fandi, ujarku pelan. Aku yang harus minta maaf karena tidak mempercayaimu, karena menyusup ke kantormu seperti mata-mata. Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi kamu yang menyelamatkanku hari ini. Rekaman itu sebenarnya tidak ada, akuku dengan jujur. Fandi hampir menabrakkan mobil. Apa? Aku tertawa kecil, mengeluarkan ponselku. Aku hanya merekam 30 detik terakhir, saat kita sudah mengkonfrontasinya. Sebelum itu, aku hanya pura-pura merekam. Fandi memandangku dengan takjub, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa lepas yang sepertinya sudah lama tertahan. Istriku jenius. Aku tersenyum, tapi kemudian menjadi serius. Tapi ancaman penggelapan dana itu benar, kan? Dia mengangguk. Sudah kucurigai sejak lama. Besok akan kuperiksa semuanya. Kami melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang nyaman, tapi kemudian satu pertanyaan masih mengganjal di benakku. Fandi, tentang malam ketika Amel memanipulasi situasi itu.
Dia segera memegang tanganku. Tidak terjadi apa-apa, Dinda. Aku berjanji. Aku terlalu mabuk untuk bisa melakukan apapun, dan ketika sadar, dia sudah mengancam akan mempublikasikan foto. Aku memandang matanya yang jujur, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku benar-benar merasa tenang. Kita akan melalui ini bersama, bisikku, menggenggam tangannya erat-erat. Mobil kami meluncur di jalanan malam, meninggalkan hotel dan semua drama malam ini di belakang. Tapi besok akan ada satu bab terakhir yang harus ditutup di kantor. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu ketika aku melangkah keluar dari mobil mewah yang sengaja kuparkir agak jauh dari gedung kantor Fandi. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih dengan rok hitam yang lebih elegan dari biasanya, rambutku tergerai bebas tanpa kacamata penyamaran, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku berderak tegas di lantai marmer lobi. Para karyawan yang berpapasan denganku melirik penuh keheranan. Beberapa bahkan berhenti sejenak, matanya membelalak saat menyadari siapa aku sebenarnya. "Selamat pagi," ucapku dengan senyum manis sambil menekan tombol lift menuju lantai 15. Lift terbuka di lantai administrasi, dan seluruh ruangan langsung hening seketika. Maya yang sedang minum kopi nyaris tersedak melihatku. "Dinda." Aku berjalan melewati ruangan dengan langkah percaya diri, langsung menuju meja kerjaku yang seminggu ini menjadi markasku. Tanpa basa-basi, aku mulai mengemasi barang-barang pribadi ke dalam tas. "Dinda, apa yang terjadi?" tanya Ibu Tari dengan suara bergetar. Kamu bukan sekadar staf admin biasa, kan?" "Aku Dinda Rahma," ujarku dengan suara lantang yang terdengar hingga ke seluruh ruangan. "Istri Pak Fandi Andriawan." Gasps terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Beberapa staf saling pandang dengan mata berbinar-binar, sementara yang lain terlihat seperti ingin bertepuk tangan. Seolah dipanggil oleh drama ini, pintu lift terbuka dan Fandi muncul dengan wajah serius. Dia mengenakan setelan hitam sempurna yang membuatnya terlihat lebih berwibawa dari biasanya. Seluruh karyawan langsung berdiri dalam sikap hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur." Fandi hanya mengangguk, lalu berjalan langsung ke arah kami. Matanya berpindah dari Amel yang kini terlihat seperti tikus terjepit, lalu kepadaku dengan penuh kehangatan. "Dinda," ucapnya lembut. "Aku tidak menyangka kamu akan datang pagi-pagi sekali." "Ada urusan yang harus diselesaikan," jawabku sambil menatap Amel tajam yang berdiri di ujung koridor. Fandi melangkah ke tengah ruangan, menghadap seluruh staf yang kini penuh perhatian. "Seminggu terakhir, istriku bekerja di antara kalian untuk menyelidiki keluhan tentang lingkungan kerja tidak sehat di divisi ini." Matanya beralih ke Amel, dan temuannya sangat mengecewakan. Aku mengambil alih. "Selama ini, banyak dari kalian menjadi korban perlakuan tidak pantas, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang." Aku menatap satu persatu wajah staf yang selama seminggu ini bekerja bersamaku. "Maya, Ibu Tari, Pak Anton, maafkan saya atas apa yang kalian alami." Fandi melanjutkan dengan suara tegas. "Mulai hari ini, akan ada perubahan besar di perusahaan ini. HRD akan membuka kotak pengaduan khusus, dan setiap laporan akan ditindaklanjuti." Beberapa staf mulai berbisik, ada yang matanya berkaca-kaca. Tapi Amel masih berusaha melawan. "Ini tidak adil. Aku hanya melakukan pekerjaanku dengan..." "Kamu melakukan pemerasan, Amel," potong Fandi keras. "Dan kami memiliki buktinya." Aku mengangkat tas kerjaku, termasuk laporan keuangan yang hilang dan catatan perjalanan dinas fiktif. Amel terhuyung mundur. Itu fitnah." Fandi mengeluarkan amplop dari dalam jaketnya. "Ini surat pemecatanmu, efektif seketika. Security sudah menunggumu di lobi untuk mengawal pengosongan meja kerja." Wajah Amel berubah histeris. "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan..." "Kamu akan apa?" tantangku, melangkah mendekat. "Menyebarkan foto? Silakan. Kami sudah memiliki rekaman pengakuanmu bahwa itu semua rekayasa." Amel membeku. Bibirnya gemetar. Matanya liar melihat sekeliling mencari jalan keluar yang tidak ada. Seluruh staf kini memandangnya dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi ketakutan, hanya penghakiman.
Dan satu hal lagi, tambahku sambil mengeluarkan kertas dari tas. Ini surat gugatan hukum atas tuduhan pemerasan dan penggelapan dana perusahaan. Amel seperti ditampar. Kalian tidak akan menang. Fandi mengangkat bahu. Kita lihat saja di pengadilan. Oh ya, sudah kuberitahu beberapa rekan di perusahaan lain tentang masalahmu ini. Kabarnya, lowongan di kota ini akan sangat sulit kamu dapatkan. Itulah pukulan terakhir. Amel terlihat seperti ingin berkata banyak hal, tapi akhirnya hanya mengeluarkan isakan marah sebelum berbalik dan berlari ke arah lift, meninggalkan sepatu hak tingginya yang terlepas di lantai. Begitu lift menutup, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Maya langsung memelukku erat. Aku tidak percaya. Kamu istri bos kami selama ini. Ibu Tari mengusap air matanya. Terima kasih, Bu Dinda. Sudah berani membongkar semua ini. Fandi mendekat dan merangkul bahuku. Istriku memang luar biasa. Aku tersenyum pada semua orang. Mulai hari ini, saya akan lebih sering ke kantor, bukan sebagai penyamar, tapi sebagai partner suami saya dalam membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Sorak-sorai kembali terdengar. Fandi memandangku dengan mata berbinar penuh kebanggaan. Dan saat itulah aku menyadari, petualangan menyamarku mungkin sudah berakhir, tapi perjuangan kami untuk perusahaan dan rumah tangga kami baru saja dimulai dengan babak baru yang lebih cerah. 3 minggu telah berlalu sejak pemecatan dramatis Amel di kantor. Pagi ini, aku duduk di teras belakang rumah kami, menyeruput teh hangat sambil menikmati sinar mentari yang menyelinap di antara dedaunan pohon jambu. Udara terasa segar setelah hujan semalam, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ponsel di tanganku bergetar. Sebuah pesan dari Maya. Bu Dinda, tebak siapa yang datang ke kantor tadi minta kerja? Amel. Pura-paya mau ambil barang yang tertinggal, tapi semua tahu dia sedang cari kerja lagi. Aku menghela napas, jemariku menari di atas layar. Apa HRD memberinya kesempatan? Balasan datang seketika. Tidak mungkin. Pak Anton langsung panggil security. Kata beliau, perusahaan ini bukan tempat untuk pengganggu rumah tangga orang. Senandung kecil keluar dari bibirku. Karma mulai bekerja. Rasa penasaran membuatku membuka laptop. Dengan beberapa kali ketikan, aku memasuki portal pencarian kerja online yang biasa digunakan profesional di Jakarta. Tidak sulit menemukan profil Amel. Foto profesionalnya masih menggunakan gaya rambut dan makeup yang sama seperti saat bekerja untuk Fandi. Aku memeriksa riwayat lamarannya selama 2 minggu terakhir. 12 perusahaan. Semua ditolak. Tidak heran, pikirku sambil menggulir layar. Di kolom referensi, jelas tercantum nama Fandi Andriawan sebagai atasan sebelumnya. Di dunia bisnis Jakarta yang kecil, reputasi adalah segalanya. Teleponku berdering. Fandi, ucapku sambil menyambungkan panggilan. Sayang, kau tidak akan percaya ini, suaranya terdengar berbinar. Baru saja ada telepon dari Hendry Gunawan, CEO Gunawan Group. Aku duduk lebih tegak. Tentang apa? Dia bilang Amel melamar sebagai sekretaris pribadi kemarin. Begitu tahu dia mantan karyawan kita, Hendry langsung meneleponku untuk konfirmasi. Tangan Fandi memegang telepon lebih erat. Dan kau tahu apa yang kukatakan? Kau jujur, tebakku. Lebih dari itu. Aku bilang dia bukan hanya tidak kompeten, tapi juga berbahaya secara moral. Hendry langsung membatalkan wawancara tahap kedua. Ada kepuasan kecil dalam suaranya yang membuatku tersenyum. Bukan karena kami senang melihat orang lain menderita, tapi karena keadilan sedang bekerja sesuai mestinya. Siang itu, aku memutuskan untuk makan siang di kafe dekat Town Square. Tempat yang sama di mana Maya pernah melihat Fandi dan Amel bersama. Ketika sedang menunggu pesanan, dari balik kaca jendela, aku melihat sosok familiar. Rambut hitam lurus, tubuh ramping, tapi kali ini tanpa blazer merah yang dulu selalu menjadi trademarknya. Amel sedang berbicara dengan seseorang di luar. Wajahnya memerah seperti sedang berdebat panas. Tanpa sadar, aku bangkit dan mendekati jendela. Sudah bilang aku butuh pekerjaan ini. Suara Amel terdengar samar. Pria yang diajak bicara, yang ternyata manajer kafe, menggeleng. Maaf, Mbak.
Dengan referensi seperti itu, kami tidak bisa menerima. Tapi ini hanya posisi pelayan. Amel nyaris merengek. Justru, kami butuh orang yang bisa dipercaya menangani uang dan... Pandangan manajer itu tiba-tiba beralih ke arahku di balik jendela. Matanya melebar saat mengenaliku. Bu Dinda Andriawan. Amel berbalik begitu cepat hingga hampir kehilangan keseimbangan. Wajahnya berubah dari marah menjadi pucat, lalu merah padam dalam hitungan detik. Aku hanya mengangguk pada sang manajer, lalu memandang Amel dengan tenang. Selamat siang, Amel. Dia membeku seperti rusa yang terkena lampu mobil. Mulutnya terbuka tutup, tapi tidak ada suara yang keluar. Manajer kafe melihat situasi ini dengan bingung. Anda saling mengenal? Ya, jawabku halus. Dia mantan sekretaris suamiku. Ekspresi manajer itu berubah menjadi paham. Oh, jadi ini dia orang yang... Tidak perlu dibahas, potongku cepat. Saya hanya ingin makan siang dengan tenang. Aku berbalik, meninggalkan Amel yang masih terpaku di tempat. Tapi sebelum sempat duduk, teriakan dari belakang membuat semua tamu kafe menoleh. Ini semua salahmu. Amel berteriak, tangannya menunjuk ke arahku dengan gemetar. Kau hancurkan hidupku. Beberapa orang mulai berbisik. Seorang wanita parubaya di dekatku mengerutkan kening. Itu Dinda Andriawan, kan? Istri pengusaha itu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghadapi Amel dengan tenang. Aku tidak menghancurkan apapun, Amel. Kau yang memilih jalan itu sendiri, dari memeras suamiku sampai menindas rekan kerja. Air mata mulai mengalir di pipi Amel. Aku hanya... Kau punya bakat dan pendidikan, lanjutku, suaraku sengaja dibuat cukup keras untuk didengar orang sekitar. Jika mau merintis ulang dengan jujur, pasti ada jalan. Tapi pertama, kau harus mengakui kesalahanmu. Dia berdiri kaku, lalu tiba-tiba berlari keluar, meninggalkan tas kecilnya di lantai. Manajer kafe menghela napas. Maaf atas kejadian ini, Bu Dinda. Aku menggeleng. Tidak apa. Tolong simpan tasnya untuk diambil nanti. Malam itu, sambil berbaring di pelukan Fandi, aku bercerita tentang pertemuan tadi. Kau terlalu baik padanya, gumam Fandi, mencium ubun-ubunku. Aku memandang langit-langit kamar. Tidak. Aku hanya tidak ingin membenci selamanya. Dia sudah menerima konsekuensinya. Fandi memelukku lebih erat. Masih ada gugatan hukum yang harus dia hadapi. Ya, tapi itu urusan perusahaan, bukan urusan pribadi kita lagi. Diam sejenak, aku teringat sesuatu. Omong-omong, bagaimana investigasi penggelapan dananya? Fandi menghela napas. Lebih parah dari yang kita kira. Tapi pengacaraku menyarankan penyelesaian di luar pengadilan. Dia akan mengembalikan dana secara bertahap dari tabungannya. Dan foto-foto itu sudah dihapus semua. Kita memastikannya. Aku memejamkan mata, merasakan beban berat perlahan terangkat. Pertempuran ini akhirnya usai. Matahari pagi menyinari ruang rapat utama di lantai 18 gedung kantor Fandi, memantulkan cahaya keemasan di atas meja kayu mahoni yang panjang. Aku duduk di sebelah Fandi, memandangi para manajer departemen yang berkumpul untuk rapat perdana pasca skandal Amel. Udara di ruangan ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih segar, seolah-olah kebohongan dan manipulasi yang selama ini mengendap di antara dinding kantor telah tercerabut hingga ke akarnya. Sebelum kita mulai, Fandi membuka rapat dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya ingin memperkenalkan kembali istri saya, Dinda Andriawan, yang akan mengambil peran lebih aktif dalam pengawasan SDM perusahaan kita. Aku mengangguk pada sekeliling meja, menangkap ekspresi kelegaan di wajah beberapa manajer yang selama ini menjadi korban intimidasi Amel. Selama sebulan ke depan, lanjutku, kita akan mengadakan sesi mendengarkan untuk semua karyawan. Setiap keluhan, saran, atau ide akan didengar tanpa penghakiman. Pak Anton dari HRD, pria berkacamata yang selama ini diam saja melihat tindakan Amel, kini mengangkat tangan. Saya usulkan sistem pelaporan anonim untuk kasus-kasus pelecehan atau ketidakadilan. Bagus, sahut Fandi sambil mencatat.
Dan mulai minggu depan, semua atasan wajib mengikuti pelatihan manajemen yang sehat. Melihat antusiasme di ruangan ini, dadaku dipenuhi haru. Perubahan nyata sedang dimulai. Sepanjang minggu itu, aku menghabiskan waktu berkeliling ke setiap departemen, berbicara langsung dengan para staf. Tanpa topeng penyamaran, kini aku bisa benar-benar melihat kondisi kantor suamiku. Di ruang administrasi tempatku dulu bekerja, suasana sudah jauh berbeda. Maya sekarang duduk di meja yang dulunya ditempati Amel. Promosi yang dia dapatkan setelah berani bersaksi tentang penyimpangan yang terjadi. Ruangan ini terasa lebih besar tanpa aura Amel, candanya sambil menata dokumen di rak baru. Ibu Tari, yang kini menjadi kepala tim administrasi, menambahkan dengan senyum, dan kita akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi teriakan atau hinaan setiap pagi. Aku tersenyum, tapi kemudian menangkap bayangan seseorang di pintu. Seorang wanita muda dari divisi pemasaran yang ragu-ragu melangkah masuk. "Bu Dinda, bisakah saya berbicara sebentar?" bisiknya. Kami masuk ke ruang rapat kecil. Dengan suara gemetar, dia bercerita bagaimana seorang manajer senior sering, secara tidak sengaja, menyentuh tubuhnya saat rapat. "Selama ini saya takut melapor karena lihat bagaimana Amel memperlakukan orang yang bersuara," ujarnya, mata berkaca-kaca. Tanganku menggenggam erat pensil sampai hampir patah. "Ini akan segera dihentikan. Kamu sangat berani sudah berbicara." Di hari yang sama, manajer tersebut dipanggil ke ruang Fandi. 2 jam kemudian, dia keluar dengan wajah pucat dan langsung mengundurkan diri. Berita ini menyebar cepat, dan keesokan harinya, 3 perempuan lain dari divisi berbeda datang menceritakan pengalaman serupa. Malam minggu itu, Fandi dan aku duduk di taman belakang rumah, menikmati teh hangat di bawah rindangnya pohon mangga. "Kau tahu," ujarnya tiba-tiba, "selama berbulan-bulan aku merasa terjebak dalam situasi itu dengan Amel. Setiap pulang ke rumah, rasanya seperti membawa sampah kantor yang busuk." Aku memandangnya, melihat bagaimana garis wajahnya yang biasanya tegang kini lebih rileks. "Kenapa tidak cerita padaku sejak awal?" Dia menghela napas panjang. "Aku malu. Dan takut kau tidak percaya." Amel sangat pandai memanipulasi situasi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Aku meraih tangannya. "Kita sudah melewatinya sekarang. Dan perusahaanmu akan menjadi lebih baik karenanya." Fandi menatapku dengan mata berbinar. "Bukan perusahaanku, sayang. Perusahaan kita. Aku ingin kau benar-benar terlibat, bukan hanya sebagai istri pemilik." Sebelum sempat menjawab, teleponku berdering. Sebuah pesan dari Maya. "Bu Dinda, kabar terbaru tentang Amel. Dia akhirnya dapat kerja di perusahaan logistik milik keluarga di Bandung. Posisi staf biasa, dan kabarnya dia dipantau ketat." Aku menunjukkan pesan itu pada Fandi, yang hanya menggeleng pelan. "Semoga dia belajar dari ini," ujarku, mematikan telepon. Fandi mengangguk, lalu menatapku penuh makna. "Dan kita juga belajar. Tidak ada lagi rahasia di antara kita, ya." "Tidak ada lagi," bisikku, menikmati kehangatan tangannya yang menggenggam erat milikku. Senin pagi, aku berdiri di depan gedung kantor yang kini terasa seperti rumah kedua. Tanpa penyamaran, tanpa ketakutan. Di lobi, para karyawan menyapaku dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Bu Dinda." Maya menyambutku di lift dengan mata berbinar. "Kabar baik. 2 staf yang dulu resign karena Amel mau kembali." Di lantai 15, ruang administrasi yang dulu penuh ketegangan kini riuh dengan obrolan dan tawa. Bahkan Pak Anton yang biasanya serius terlihat sedang bercanda dengan staf muda. Fandi sudah menunggaku di depan pintu kantornya, yang sekarang memiliki tanda baru. "Fandi Dinda Andriawan, Direktur. Selamat datang di hari pertama kerja versi resmi," ujarnya sambil membukakan pintu. Di dalam, ada meja kerja baru yang ditempatkan di samping meja Fandi, tempat kerjaku dari sekarang. Di atasnya, tergeletak sebuah bingkai foto kami berdua dengan tulisan, "Bersama dalam bisnis, bersama dalam kehidupan." Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan penyamaran yang awalnya kupikir akan menghancurkan rumah tanggaku, justru membawa kami pada babak baru yang lebih indah.
Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika aku duduk di meja makan. Jari-jariku mengetuk permukaan kayu dengan ritme gugup. Di hadapanku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin terabaikan. Fandi duduk di seberangku, matanya yang biasanya penuh keyakinan kini terlihat lelah dan dipenuhi keraguan. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" tanyaku, memecah kesunyian yang mulai terasa menyesakan. Fandi menghela napas panjang, tangannya meraih tanganku yang dingin. "Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, Dinda. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam permainannya." Aku menatap mata suamiku, mencari tanda-tanda ketidakpastian. Tapi yang kutemukan hanya tekad bulat yang sama, seperti saat pertama kali kami merintis bisnis ini bersama. "Baiklah," akhirnya aku mengangguk. "Tapi ada syaratnya. Aku akan mengawasi dari dekat. Setiap langkah, setiap pertemuan." Fandi mengerutkan kening. "Itu berisiko. Jika dia melihatmu." "Justru itulah mengapa aku akan menyamar lagi," ujarku dengan senyum kecil. "Bukan sebagai staf admin biasa kali ini, tapi sebagai konsultan dari perusahaan mitra." Pukul 10 pagi, aku berdiri di depan lemari pakaian di kamar guest house yang jarang digunakan. Kali ini, penampilanku jauh lebih mewah daripada penyamaran sebelumnya. Rambut hitamku ditata profesional dengan gelombang ala wanita karir, kacamata desainer dengan lensa bening, dan setelan bisnis bermerek yang membuatku terlihat seperti eksekutif sukses. "Kamu tidak akan mengenaliku," bisikku pada bayangan di cermin sambil memutar-mutar kartu nama baru di jari. "Dewi Lestari, konsultan SDM dari PT Mitra Insani." Fandi yang muncul di belakangku menggeleng tak percaya. "Aku saja hampir tidak mengenalimu." Dia melangkah mendekat, menata kerah blazerku dengan hati-hati. "Dengar, jika ada tanda-tanda bahaya, jika dia mulai mencurigaimu, aku akan segera keluar," potongku, menempatkan perangkat rekam mini di balik lapisan tas kerjaku. "Ini hanya untuk berjaga-jaga." Fandi mengangguk, tapi raut wajahnya masih tegang. Dia semakin tidak stabil. "Dinda, laporan dari detektif kita mengatakan dia mulai terlibat dengan orang-orang yang tidak baik sejak dipecat." Aku menarik napas dalam-dalam. Justru mengapa kita harus mengakhirinya sekarang? Pukul 11.30, aku tiba di restoran mewah di hotel berbintang 5, tempat yang dipilih Fandi untuk pertemuan rahasia dengan Amel. Aku memilih meja di sudut yang gelap, cukup jauh untuk tidak terlihat tapi masih dalam jarak pandang yang jelas. Ketika Fandi masuk tepat pukul 12 siang, jantungku berdegup kencang. Dia terlihat sempurna dalam setelan abu-abu yang kupilihkan, cukup formal untuk pertemuan bisnis, tapi cukup kasual untuk memberi kesan pertemuan pribadi. Amel datang terlambat 10 menit, penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Gaun hitamnya terlalu ketat, make-upnya terlalu tebal, dan matanya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat liar dan tidak fokus. "Kau datang," ujarnya dengan suara serak sambil langsung duduk terlalu dekat dengan Fandi. Aku mengangkat menu besar untuk menyembunyikan wajahku, tapi telingaku menyaring setiap kata mereka. "Kau bilang ada penawaran untukku?" Amel mendesak, tangannya menyentuh lengan Fandi. Fandi dengan halus menjauh. "Aku punya proposal. Jika kau menyerahkan semua salinan foto dan bukti rekayasa itu, aku akan memberimu kompensasi finansial dan surat rekomendasi." Amel tertawa, suara yang tidak alami dan membuat bulu kuduku berdiri. "Langsung ke intinya ya? Tidak mau bernostalgia dulu?" "Aku serius, Amel. Ini kesempatan terakhirmu." Wajah Amel berubah drastis. "Kau pikir aku bodoh? Foto-foto itu adalah jaminanku. Tanpa itu, kau akan melupakanku." Fandi menghela napas. "Aku sudah mempekerjakan detektif swasta. Mereka melacak semua transaksimu bulan terakhir, termasuk pembelian obat terlarang dan kau menguntitku." Amel nyaris berteriak, menarik perhatian beberapa tamu. Aku segera menelepon nomor yang sudah dipersiapkan. 3 detik kemudian, ponsel Fandi berdering. "Maaf, aku harus menerima ini," ujarnya sebelum berdiri dan menjauh. Amel ditinggalkan di meja dengan ekspresi marah yang semakin mengerikan. Tiba-tiba, dia meraih tas Fandi yang tertinggal dan dengan cepat mengobrak-abrik isinya. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri dan berjalan mendekat.
Kehilangan sesuatu? Tanyaku dengan suara dingin, berdiri di samping meja mereka. Amel terkejut, lalu matanya menyempit saat melihatku. Siapa kau? Fandi yang kembali langsung tegang. Ini Dewi Lestari, konsultan dari. Jangan bohong padaku. Amel tiba-tiba berdiri, menunjukku dengan jari gemetar. Aku mengenalimu. Kau. Ya, aku Dinda. Akuku dengan tenang sambil melepas kacamata. Dan aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Wajah Amel berubah dari merah menjadi pucat. Bibirnya gemetar. Matanya liar melihat sekeliling seperti hewan yang terjebak. Tiba-tiba, dia meraih gelas anggur dan mengayunkannya ke arahku. Fandi dengan cepat menahannya. Sudah cukup, Amel. Sudah kubilang polisi sedang menunggu di luar jika kau melakukan kekerasan. Kata-kata itu seperti memecahkan sesuatu dalam diri Amel. Dia terhuyung mundur, lalu tiba-tiba roboh di kursi, tangannya menutupi wajah. Kau hancurkan semuanya, isaknya. Aku duduk di seberangnya, berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar kami bertiga. Tidak, Amel. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri. Tapi hari ini, kami memberimu kesempatan untuk memulai lagi. Fandi mengeluarkan amplop dari saku dalamnya. Tiket sekali jalan ke Singapura. Aku punya kenalan yang bisa memberimu pekerjaan di sana, jauh dari semua ini. Dengan syarat, semua bukti pemerasan itu musnah hari ini juga. Amel memandangi amplop itu dengan air mata yang terus mengalir. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Setelah semua yang kulakukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Karena kami bukan dirimu, Amel. Kami memilih untuk tidak membenci. 1 jam kemudian, di sebuah warnet kecil di sudut kota, Amel membuka emailnya dan menghapus semua file yang berisi foto-foto rekayasa itu. Seorang ahli IT dari perusahaan kami memastikan tidak ada backup yang tersisa. Ketika kami berdiri di depan bandara keesokan harinya, Amel terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kalian tidak akan pernah melihatku lagi, bisiknya sebelum melewati pintu keberangkatan. Fandi menggenggam tanganku erat. Semoga dia menemukan kedamaian di tempat baru. Aku mengangguk, merasakan beban berat akhirnya terangkat. Perang ini akhirnya usai. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan suara gemuruh yang konstan di atas atap mobil sedan hitam yang kusewa khusus untuk pengawasan ini. Aku duduk di kursi penumpang, jari-jariku mengetuk dashboard dengan ritme gugup sambil menatap jam tangan untuk kesekian kalinya. Pukul 21.37. Dia seharusnya sudah keluar sejam lalu. Gumamku pada Rendra, detektif swasta yang Fandi dan aku sewa untuk memantau gerak-gerik Amel sejak minggu lalu. Pria berkumis tebal itu menghela napas, menggeser teropong malam di tangannya. Mungkin rapatnya molor. Atau mungkin... Kalimatnya terhenti ketika sebuah sosok familiar akhirnya muncul dari pintu belakang gedung perkantoran tua di depan kami. Amel. Tapi ada yang berbeda. Dia tidak mengenakan pakaian kantor seperti biasanya, melainkan jaket kulit ketat dan rok mini yang jauh dari citra sekretaris profesional yang dulu selalu dipertahankannya. Yang lebih mengejutkan, dia tidak sendirian. Ada 3 pria bersamanya, bisik Rendra, fokus pada teropongnya. 2 di antaranya aku kenal, preman bayaran yang biasa bekerja untuk pengusaha nakal. Dadaku sesak. Ini lebih buruk dari yang kami duga. Aku mengaktifkan alat penyadap kecil yang Rendra pasang di tas Amel 3 hari lalu saat dia sedang belanja. Suara-suara samar mulai terdengar dari receiver di dashboard. Harusnya sudah dapat uangnya minggu lalu. Suara Amel yang marah. Sabarlah, Nona. Target kita bukan orang sembarangan. Jawab suara pria kasar. Tapi aku sudah berikan semua informasi yang kalian minta. Jadwal meeting, rute mobil, bahkan kode keamanan gedung. Kalian janji aku akan dibayar setelah. Besok, potong pria lain. Setelah kita selesaikan urusan dengan Andriawan besok, kau akan dapat bagianmu. Es di tulang belakangku. Mereka sedang merencanakan sesuatu pada Fandi. Rendra dan aku saling pandang. Kita harus memperingatkan suamimu sekarang juga, katanya sambil menghidupkan mesin mobil. Tapi sebelum sempat bergerak, adegan di depan kami berubah cepat.
Salah satu preman tiba-tiba menampar Amel hingga terjatuh ke genangan air. "Kau pikir bisa main-main dengan kami?" geram si preman sambil menendang tubuh Amel yang mengerang kesakitan. Aku refleks membuka pintu mobil, tapi Rendra menahan lenganku. "Tunggu. Lihat dulu." Dari receiver, suara Amel yang terisak-isak terdengar. Aku akan laporkan kalian ke polisi." Tertawa kasar mengisi udara. "Dengan apa? Kau yang menyediakan informasi dalam perusahaan. Kau yang menghubungi kami. Kalau Andriawan celaka besok, siapa yang akan polisi curigai?" Mereka meninggalkan Amel yang terkapar di aspal basah sebelum masuk ke sebuah mobil hitam dan pergi. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Kita harus menolongnya. Rendra mengangguk, dan kami bergegas keluar mobil menuju tempat Amel. Wajahnya pucat, riasan mata yang dulu selalu sempurna kini luntur bercampur air mata dan darah dari bibir yang pecah. Matanya membelalak saat mengenaliku. "Kakakmu, Dinda." Aku berlutut di sampingnya, mengamati luka-lukanya. "Kamu butuh pertolongan medis." Dia mencoba bangkit, lalu mendorongku dengan sisa tenaganya. "Pergi. Ini bukan urusanmu." "Kami dengar semuanya, Amel," ujar Rendra tegas. "Tentang rencana mereka terhadap Pak Andriawan besok." Wajah Amel berubah hancur. Aku tidak tahu itu akan sampai sejauh ini. Mereka hanya bilang ingin memeras lagi." Angin malam bertiup kencang, membuat tubuh Amel yang basah menggigil. Tanpa pikir panjang, aku melepas jaket dan menyelimutkannya di bahunya. "Kita perlu bicara," ujarku dengan suara yang lebih tegas dari yang kurasakan. "Tapi bukan di sini." 1 jam kemudian, kami duduk di sebuah ruang konsultasi kecil di klinik dokter langganan keluarga. Amel sudah dibersihkan dan lukanya diobati, tapi matanya masih kosong seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. "Awalnya hanya ingin uang," bisiknya, menatap tangannya yang gemetar. "Setelah dipecat, aku tidak bisa dapat kerja. Utang menumpuk, lalu mereka menawarkan bantuan." Aku menghela napas. Siapa mereka itu sebenarnya? Kelompok pengacara nakal. Mereka bilang punya klien yang ingin menjatuhkan Fandi, dan akan bayar mahal untuk informasi internal perusahaan. Rendra yang berdiri di dekat pintu mengangguk padaku. "Persis seperti yang kita duga." "Tapi malam ini," lanjut Amel dengan suara serak, "aku baru tahu mereka rencanakan lebih dari sekadar penyadapan. Mereka bicara tentang kecelakaan." Dingin merayap di tulang belakangku. "Kamu punya bukti? Rekaman? Dokumen?" Amel mengangguk pelan, lalu membuka tasnya yang basah dan mengeluarkan flash disk kecil. "Semua ada di sini. Percakapan, transfer dana, bahkan..." Dia terisak. "Rencana detail untuk besok." Aku mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu menyimpan ini?" "Untuk jaga-jaga. Aku tahu suatu saat bisa jadi alat tawar." Matanya yang dulu penuh kesombongan kini memandangku dengan penyesalan mendalam. Tapi malam ini, aku sadar sudah terlalu jauh. Diam sejenak, lalu tiba-tiba Amel menangis terseduh-seduh. "Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk pemerasan, untuk ancaman, untuk..." Aku mengangkat tangan. "Bukan saatnya untuk itu. Sekarang kita harus menghentikan rencana mereka besok." Rendra sudah menelepon Fandi, menjelaskan situasi darurat ini. "Dalam waktu 30 menit, kami akan bertemu di markas kepolisian terdekat dengan seluruh bukti." Di mobil dalam perjalanan ke polisi, Amel duduk di kursi belakang dengan pandangan kosong. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya pelan. Aku menoleh ke arahnya. "Itu tergantung seberapa kooperatif kamu nanti. Dan kalau aku membantu mengungkap semuanya." Rendra yang menyetir menjawab lebih dulu. "Kemungkinan besar tawaran perlindungan saksi. Tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensi atas tindakanmu sebelumnya." Amel mengangguk, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pantas dapat belas kasihan darimu." "Kamu benar," jawabku jujur. "Tapi ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang menghentikan orang-orang berbahaya sebelum mereka menyakiti lebih banyak orang."
Mobil kami melintasi jalanan basah yang sepi, menuju markas kepolisian di mana Fandi sudah menunggu dengan pengacaranya. Besok pagi, rencana jahat itu akan digagalkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa akhir yang sebenarnya sudah dekat. Matahari pagi menyinari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan cahaya keemasan, seolah ingin menyaksikan sendiri akhir dari drama panjang ini. Aku duduk di bangku saksi, mengenakan setelan putih polos yang kontras dengan warna seragam polisi dan pengacara di sekelilingku. Di seberang ruangan, Amel duduk dengan wajah pucat, mengenakan baju tahanan oranye yang membuatnya terlihat kecil dan rapuh, sangat berbeda dari wanita percaya diri yang dulu menghantui hidup kami. Hari ini adalah hari persidangan terakhir. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Amel menyerahkan diri bersama flash disk berisi bukti-bukti yang mengguncang dunia bisnis Jakarta. Tidak hanya berisi rencana pembunuhan terhadap Fandi, file-file itu mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan 4 pengusaha ternama dan 2 oknum pejabat. Majelis hakim telah mencapai mufakat, ucap ketua hakim dengan suara berat, menghentikan lamunanku. Seluruh ruangan hening. Fandi di sebelahku menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya berkeringat meski AC di ruangan ini bekerja maksimal. Terhadap terdakwa Ameliana Putri, dengan mempertimbangkan perannya sebagai pelapor utama dan kerjasamanya dengan penyidik. Aku menahan napas. Majelis menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, dengan masa percobaan 1 tahun. Desis riuh rendah memenuhi ruangan. Hukuman yang ringan, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Amel menunduk, bahunya bergetar seperti daun di angin. Setelah sidang, di ruang tunggu khusus, Amel menghampiri kami dengan didampingi pengacaranya. "Terima kasih," bisiknya, matanya menatap lantai. "Untuk surat rekomendasi ke hakim." Fandi mengangguk kaku. "Kami hanya mengatakan kebenaran, bahwa tanpa bantuanmu, jaringan itu tidak akan terungkap." Aku memandangi wanita yang dulu menjadi sumber nestapa kami ini. Tanpa riasan tebal, dengan rambut diikat sederhana, dia terlihat 10 tahun lebih tua. "Kamu punya rencana setelah ini?" tanyaku. Amel mengangkat bahu. "Paman di Bandung punya warung makan kecil. Aku akan membantu di sana, jauh dari Jakarta, jauh dari semua ini." Dia menarik napas dalam-dalam. "Mungkin suatu hari aku bisa memulai hidup baru." Aku ingin membenci Amel, tapi yang kurasakan justru kehampaan. Dia bukan lagi ancaman, hanya seorang yang tersesat yang akhirnya menemukan jalannya kembali. "Semoga kamu menemukan kedamaian," ucapku tulus sebelum berbalik pergi. Malam itu, kami menggelar makan malam sederhana di rumah bersama beberapa staf setia dan teman-teman yang mendukung kami selama masa sulit. Suasana riang mengisi setiap sudut rumah yang dulu sempat terasa begitu muram. Maya, yang sekarang menjadi manajer HRD, bersulang dengan jus mangga. Untuk perusahaan yang lebih transparan dan lingkungan kerja yang sehat. Dan untuk persahabatan yang melewati badai, tambah Ibu Tari, matanya berkaca-kaca. Fandi merangkul bahuku, berbisik pelan, "Dan untuk istri terhebat di dunia." Aku tersipu, menyeruput jus untuk menyembunyikan senyum bahagia yang merekah di wajahku. Esok paginya, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menyikat gigi sambil menatap pantulan diriku yang sudah berbeda. Perempuan yang dulu penuh curiga dan ketakutan kini telah berubah. Fandi muncul di belakangku, mencium pundakku. "Apa rencanamu hari ini?" Aku memuntahkan pasta gigi, lalu tersenyum lebar. "Meeting jam 10 dengan tim baru kita. Lalu makan siang dengan calon investor untuk proyek sosial kita." "Proyek sosial?" "Ya," ujarku sambil meraih handuk. "Untuk membantu mantan narapidana dan orang-orang yang ingin memulai hidup baru. Aku sudah berbicara dengan pengacara kita. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan." Fandi memandangku dengan bangga. "Jadi itulah yang selalu kau bicarakan dengan Amel di ruang sidang?" Aku mengangguk. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi kali ini, aku akan pastikan semuanya diawasi ketat. 2 tahun kemudian, surat itu datang di hari biasa, tanpa tanda-tanda khusus. Amplop sederhana dengan perangko Bandung. Alamat pengirim hanya tertulis, A. Kuberikan pada Fandi yang sedang sibuk dengan laporan kuartal. Dari Amel,
ucapku singkat. Dia membuka amplop dengan hati-hati. Isinya hanya selembar foto dan secari kertas kecil. Foto itu menunjukkan seorang wanita dengan jilbab sederhana berdiri di depan warung makan kecil bertuliskan, RM Sederhana. Di sampingnya, seorang anak perempuan kecil tersenyum lebar memegang papan menu. Catatan kecil itu hanya berbunyi, "Terima kasih untuk kesempatannya. Aku menemukan kedamaian dalam kesederhanaan." Fandi menyelipkan foto itu di bingkai kecil di meja kerjanya, di antara foto keluarga dan penghargaan bisnis. "Kita semua berhak untuk bahagia," ucapnya pelan. Aku mengangguk, memandangi foto itu dengan perasaan aneh. Dulu aku membayangkan akhir cerita ini dengan kemarahan dan pembalasan. Tapi kehidupan ternyata menulis akhir yang lebih indah, bukan tentang kekalahan atau kemenangan, tapi tentang pengampunan dan kedamaian. Dan di perusahaan kami yang kini berkembang pesat, dengan program sosial yang membantu puluhan orang seperti Amel memulai hidup baru, aku akhirnya mengerti. Kadang karma terbaik bukanlah hukuman, tapi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.